Alright, kembali lagi di Race Review Formula One. Kali ini kita akan kembali di Race Review untuk GP Imola, di mana di luar prediksi BMKG Max Verstappen berhasil memenangkan balapan di depan dari dua McLaren, dan tentu saja ada comeback dari Ferrari. Kemudian juga ada Williams yang sangat baik sekali di posisi kelima, dan masih banyak pembahasan lainnya di video hari ini. So, buat kalian yang baru di sini jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel Ilham Syak, bantu Ilham ke 3000 subs, dan here we go. Alright, gue udah punya buku catatan gue sekarang di sini. Jadi kita akan mulai dari pembahasan start di Imola GP kemarin, guys. Oke, so start Imola GP kemarin bisa kita bilang adalah salah satu pembalasan dari Max Verstappen terhadap beberapa move yang dilakukan oleh Oscar Piastri. Di sini kita bisa melihat ketika masuk di turn 1, Piastri sedikit saja memberikan ruang kepada Max Verstappen. Langsung ruang tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik sekali untuk Max Verstappen melakukan overtake yang sangat-sangat perfect. Dan setelah dia melewati Piastri di turn 1 dan juga turn kedua, membuat Verstappen tidak bisa dikejar oleh Piastri ataupun oleh Norris sampai di akhir balapan. Kalau kita membahas lebih detail lagi mengenai start, kita bisa lihat di sini bahwa justru sebenarnya yang punya start paling bagus adalah George Russell, karena George Russell start lebih bagus dari Verstappen dan juga dapat slipstream dari Piastri. Tapi karena dia posisinya ke box di sebelah kiri oleh Verstappen dan juga Piastri terlalu fokus untuk mendefense sisi dalam dan Verstappen ada di sisi luar, membuat George Russell justru tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa melihat Max Verstappen melakukan launch di turn 1 terhadap sisi luar dari Oscar Piastri. Makanya ini yang membuat George Russell setelah kejadian di turn 1 itu marah-marah langsung di radionya. Dia bilang, lu ngapain sih Piastri gitu. Bicara soal start dari Max Verstappen, kita juga harus bicara bagaimana akhirnya Red Bull punya upgrade yang working di GP Imola kali ini setelah di balapan-balapan sebelumnya mereka ketinggalan sangat jauh sekali dari McLaren. Tercatat di balapan Imola kali ini Red Bull membawa dua upgrade, yang satu adalah di sidepod mereka, yang satu lagi adalah di rear brake duct atau di brake duct belakang mereka, dan kedua upgrade ini terbukti efektif untuk memberikan race pace yang lebih konsisten dan juga memberikan temperatur ban yang mungkin lebih konsisten untuk Max Verstappen menghadapi duo McLaren ini. Jadi di model-model track yang butuh high speed seperti ini, sepertinya Red Bull sudah mulai bisa mengimbangi pace dari McLaren itu sendiri. Sedangkan masih patut kita tunggu untuk track-track yang memang terfokus di traction zone atau start-stop seperti di Miami sebelumnya. Mungkin McLaren masih superior, tapi patut kita tunggu bagaimana upgrade dari Red Bull ini akan bekerja di track-track seperti itu. Setelah kita bicara soal Max yang sudah menang di depan, kita akan bicara mengenai dua McLaren, dan ini adalah sebuah statement dari McLaren sepertinya di balapan kali ini, guys. Kenapa gue bilang ini adalah sebuah statement? Karena McLaren di sini akhirnya tidak memberikan team order terhadap Oscar Piastri maupun Lando Norris. Padahal di akhir balapan Lando Norris pastinya punya ban lebih baru, mungkin bisa mencoba untuk mengejar Verstappen di depan. Tapi meskipun Oscar Piastri punya ban yang 16 lap lebih tua daripada Lando Norris, McLaren tidak memberikan team order apapun kepada kedua driver dan membiarkan mereka battle, meskipun itu berarti mereka tidak mendapatkan kemenangan di balapan Imola kali ini, atau at least untuk mencoba mendapatkan kemenangan di balapan Imola kali ini. Dan menurut gua itu adalah sebuah statement dari McLaren bahwa mereka percaya dua driver mereka ini tidak ada yang mereka prefer satu sama lain, dan dua-duanya bisa bertarung untuk championship driver di tahun ini. Kita akan bicara dulu ke P2 Lando Norris, di mana Lando Norris ini di balapan kali ini memiliki beberapa overtake yang cukup baik. Di turn 1 dia juga mengovertake Piastri di akhir balapan, dan juga di awal-awal balapan dia juga sempat mengovertake George Russell di lap ke-11 dan juga di chicane. Dan move yang cukup baik, cukup decisive dari Lando Norris, meskipun kemarin di kualifikasi dia tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik di bawah dari George Russell. Dan buat gue ini adalah seperti jawaban dari Norris kalau ternyata dia memang masih bisa fight, dia masih punya pace, masih punya apa kita bilangnya, kemampuan mungkin untuk bisa fight di championship di tahun ini. Sedangkan untuk Piastri sendiri, mungkin Piastri ini secara pace memang kencang, tapi kemarin dia sedikit terpancing dengan strategi harus pit cukup awal karena merasa ban mediumnya tidak bekerja dengan cukup baik di awal balapan, dan mungkin agak-agak tidak beruntung juga dengan hadirnya VSC dan juga SC yang membuat dia di stint terakhir tidak memiliki ban baru untuk mengejar Verstappen. So, itu tadi pembahasan kita mengenai top 3 kita di balapan Imola kemarin, dan kita akan beranjak ke tim yang finish di posisi 4, 5, dan juga 6, yakni Ferrari dan juga Williams. Kita bisa bilang ini adalah weekend yang cukup
dua sisi untuk Ferrari, karena di sesi kualifikasi mereka tidak mendapatkan pace yang cukup baik untuk masuk ke Q3. Mereka hanya finish di posisi ke-11 dan juga posisi ke-12. Namun eksekusi race yang sangat baik sekali dari Ferrari membuat mereka bisa mengangkat Lewis Hamilton naik ke posisi ke-4 dan juga Charles Leclerc ke posisi ke-6. Kita bisa lihat di awal stint Leclerc berhasil melakukan undercut terhadap 2-3 pembalap, dan di akhir balapan Ferrari juga cukup spot on dengan pit dari Hamilton dan membuat Hamilton bisa memiliki ban fresh dan juga bisa mengejar Alex Albon hingga sampai di posisi keempat. Memang ada sedikit move kontroversial sedikit dari Charles Leclerc terhadap Alex Albon yang finish di posisi kelima. Namun sepertinya Ferrari cukup sensibel dengan memerintahkan Charles Leclerc untuk memberikan posisinya kepada Alex Albon daripada mereka harus dapat penalti 5 atau 10 detik dari stewards. So secara hasil ini adalah hasil yang cukup baik untuk Ferrari. Bahkan Hamilton pun cukup senang dengan performa mobil dan juga performa strategi yang diberikan oleh Ferrari. Namun sepertinya Charles Leclerc tidak cukup senang dengan performa mobilnya dan tidak terlalu optimis sepertinya untuk menghadapi Monaco di minggu depan. Kalau kita bicara apakah ada driver yang optimis menatap GP minggu depan, mungkin itu adalah Alex Albon yang berhasil finish di posisi kelima, sempat berada di posisi ketiga sebelum akhirnya posisinya diambil oleh pembalap McLaren lagi, dan juga mungkin saja bisa finish di posisi keempat kalau misalnya di turn 1 tidak terbuang oleh Charles Leclerc. So Albon di sini ketika kemarin dia melakukan stint yang cukup panjang dengan ban medium, dia pace-nya sangat baik sekali. Memang tidak sekencang yang top 3, tapi bisa dibilang Albon justru adalah pembalap terbaik setelah top 3 dari Verstappen, Piastri dan juga Norris di depan. Jadi memang sebenarnya secara pace Albon harusnya bisa finish di posisi keempat, namun memang di akhir terjadi sedikit insiden dengan Charles Leclerc yang membuat Hamilton sangat dekat dan Hamilton mengambil posisi dari Albon, dan justru baru di lap terakhir Albon bisa mendapatkan posisi kelimanya dia setelah Leclerc diberitahukan oleh tim untuk memberikan posisi tersebut. Secara overall ini adalah weekend yang sangat baik sekali untuk Williams karena mereka berhasil finish di posisi kelima dan juga di posisi ke-8 untuk Carlos Sainz. Meskipun kalau Carlos Sainz kita dengar di interviewnya mungkin dia tidak terlalu senang karena strateginya menurut dia terlalu cepat pitnya dan kehilangan banyak time di traffic di awal-awal. Sebelum kita beralih ke Mercedes yang finish di posisi ke-7 dan juga Antonelli yang DNF, kita akan sedikit membahas mengenai pit problem yang dimiliki oleh McLaren guys, karena McLaren memiliki beberapa pit problem terjadi pada Oscar Piastri, terjadi kepada Lando Norris, dan ini mungkin adalah margin-margin kecil yang harus dikurangi oleh McLaren apabila mereka mau fight dengan seorang Max Verstappen. Memang di minggu sebelumnya justru Red Bull yang pit stopnya cukup bermasalah, jadi di antara kedua tim ini juga sangat penting bagi para pit crew untuk meminimalisir kesalahan dan memberikan performa terbaik mereka terhadap si pembalap mereka dalam perebutan World Driver Championship. Kita akan bahas mengenai George Russell. Ini adalah pertama kalinya George Russell finish di luar dari top 5 di season ini. Cukup unlucky George Russell dengan strategi karena di safety car terakhir dia tidak pit dan juga tidak memiliki ban hard lagi untuk dipakai, sehingga George Russell tidak bisa battle ke depan dan harus turun ke posisi ke-7 di akhir. Dan juga untuk home hero Kimi Antonelli yang sudah membawa teman-temannya ke Imola di weekend ini, cukup disayangkan Kimi Antonelli harus DNF di balapan kali ini dan membawa safety car justru ya. Padahal Kimi Antonelli juga cukup baik, tetap berada di top 10 di balapan kali ini, meskipun Mercedes juga masih butuh pace sedikit lagi mungkin untuk bisa berada di atas Williams dan juga bisa battle ke depan dengan Max Verstappen dan juga duo McLaren. Untuk posisi 9 kita memiliki Isaac Hadjar, sang rookie yang sangat-sangat konsisten sekali di sini dengan mobil V-Carb-nya. Dia berhasil finish di posisi ke-9, balapannya flawless, tidak ada mistake sama sekali. At some point Hadjar ada di posisi mungkin 6, 5, 6, 7 dan mungkin kalau tidak ada safety car di akhir mungkin Isaac Hadjar bisa mengunci posisi ke-8 mungkin, namun sepertinya Vicar cukup bermain aman. Ketika safety car dia pit lagi dan Isaac Hadjar finish di posisi ke-9. Dan di posisi ke-10 ada satu lagi Red Bull di mana Yuki Tsunoda yang meskipun menurut gue secara pace tidak bagus-bagus amat, tapi race-nya Yuki cukup flawless, strateginya cukup baik, dan secara mental Yuki bisa recover untuk start dari pit lane dan tetap tenang, tetap pelan-pelan naik
naik posisi dan tetap bisa finish di top 10 dengan mobil Red Bull-nya. So, sedikit lagi catatan adalah mengenai Aston Martin yang kualifikasi sangat baik sekali, berhasil quali di top 10 dua mobilnya, namun sepertinya lucknya tidak bersama mereka di balapan karena secara timing mereka salah semua untuk pit stopnya, dan Alonso juga sangat kesal sekali. Sepertinya di akhir balapan dia bilang, saya adalah pembalap yang sangat-sangat tidak hoki di dunia ini, dan gue bisa mengerti kenapa Alonso kesel banget karena padahal secara pace mobil ini sudah punya pace yang cukup lumayan untuk bisa bertarung di top 10, namun mereka dua-duanya harus finish di luar top 10. Itu tadi semua yang udah ada di catatan gue. Mungkin sedikit pembahasan yang gue akan bahas dua momen di turn 1. Yang pertama adalah momen antara Piastri dan juga Verstappen, yang kedua adalah momen antara Charles Leclerc dan juga Alex Albon. Dua percobaan untuk melakukan overtake dari sisi luar yang hasilnya berbeda dikarenakan sedikit saja perbedaan dari space yang diberikan oleh driver yang berada di sisi dalam. Kalau kita lihat move dari Verstappen sebenarnya justru dia start dari belakang dari Piastri, melakukan outbreak manuver dari sisi luar, dan ternyata Piastri mengerem sedikit lebih konservatif, tidak menggunakan seluruh lebar track yang tersedia di exit turn 1, dan itu yang dimanfaatkan oleh Verstappen untuk mengambil posisi pertama di lap 1. Sedangkan yang terjadi di antara Alex Albon dan juga Leclerc adalah Albon sebenarnya sudah berada di depan ketika braking zone, namun Leclerc mencoba untuk melakukan late braking dan justru mendorong Alex Albon yang sepertinya kalau Leclerc tidak memberikan posisinya itu akan menjadi penalti sama seperti apa yang diberikan oleh Stewart di Jeddah kepada Max Verstappen. So ya, pembahasan soal penalti juga sudah kita bahas. So itu aja untuk pembahasan dari Imola GP hari ini. Gue akan tutup dengan skor gue. Mungkin skornya ada di sekitar 8 atau 9 secara balapannya karena overtake-nya cukup banyak dan juga banyak juga drama-drama dan juga banyak pertukaran posisi di posisi tengah dan juga di posisi poin dekat-dekat posisi 10. So cukup menarik balapan di Imola yang sayangnya kita belum memiliki kontrak Imola di tahun 2025 guys. So jangan lupa untuk sampaikan pendapat kalian mengenai balapan Imola ini di kolom komentar. Berapa skor kalian, apa aja yang menarik buat kalian, dan tulis langsung di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng. Buat sekarang itu dulu videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel Ilham Syak, dan kita ketemu lagi di next video. Goodbye.